Kita tentu pernah mengalami tengah malam secara tiba-tiba lampu padam. Apa yang kita lakukan? Kita mencari senter untuk membantu penerangan kita. Banyak pertanyaan yang muncul. Apa sebab di saat cahaya senter mengenai cermin cahaya yang dipantulkan? Mengapa kita bisa melihat beragam warna benda dan banyak pertanyaan lainnya? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ulangi video kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya, klasifikasi gelombang elektromagnetik, cahaya tampak, dan warna benda. Cahaya memiliki beberapa sifat. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Untuk membuktikannya, dapat menyalakan senter. Jika diperhatikan, cahaya senter dapat merambat lurus. Contoh lainnya adalah ketika berada dalam suatu ruang yang memiliki ventilasi, terlihat berkas cahaya masuk dalam ruang. Jika diperhatikan dengan seksama, berkas cahaya tersebut tampak lurus dan tidak bengkok. Sifat cahaya kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan jika menumbur suatu permukaan bidang, seperti permainan yang sering dilakukan oleh anak-anak, yaitu memantulkan cahaya matahari menggunakan serpihan kaca. Pemantulan yang terjadi adalah pemantulan teratur atau pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar. Sebaliknya, pemantulan baur terjadi apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Sebaliknya, pemantulan baur. Pada pemantulan teratur dan baur, sudut pemantulan cahaya selalu sama dengan sudut datar cahaya. Hukum pemantulan cahaya ini dikemukakan oleh Sinelius. Dia menampakkan konsep garis normal yang merupakan garis hayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Sinelius mengemukakan sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar dan besar sudut datang sama besar dengan besar sudut pantul. Kemampuan manusia membedakan warna tidak terlepas dari sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda sebagian dipantulkan ke mata dan sebagian diserap benda sebagai energi, misalnya cangkir yang terlihat berwarna merah. Hal ini berarti spektrum cahaya merah dipantulkan oleh cangkir sementara spektrum warna lainnya diserap olehnya sehingga cangkir warna tersebut terlihat olehnya. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan apabila melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik berbeda. Contohnya, kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara cahaya memasuk ke air atau medium yang lebih rapat. Semakin cepat kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasaan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi jika cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Sifat cahaya yang keempat merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransferkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet listrik secara periodik sehingga menjadi gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang cahaya matahari
memancarkan gelombang cahaya melalui ruangan angkasa tanpa medium gelombang cahaya, memancarkan segala arah hingga sampai ke bumi. Klasifikasi gelombang elektromagnetik disebut spektrum elektromagnetik. Spesifikasi: ada sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet atau sinar UV, sinar inframerah, Berikutnya gelombang mikro. Dan terakhir gelombang radio. Sinar yang dapat dilihat oleh manusia adalah spektrum yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, yang besarnya 100 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia. Warna cahaya yang dapat kita lihat tergantung panjang gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya, warna hijau pada tumbuhan memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer akan dapat terlihat apabila benda berwarna hijau seperti daun ini menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer dan lebih dari 500 nanometer, serta hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang panjang gelombangnya 500 nanometer saja. Kesimpulannya adalah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan permukaan benda tersebut, sehingga kita dapat menginderai dengan tepat warna-warna tersebut. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.